Aduh, 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 aduh. Sekarang juga tangkap Jokowi, sekarang juga tangkap Jokowi sekarang juga. 14 Desember 2024, PDIP mengambil langkah tegas dan telak, yakni memecat Jokowi dari keanggotaan PDIP. Jokowi si anak durako langsung menjadi kakek yang stunting atau kuntet atau kerdil. Logika Mulut dijaga mulut, udah tua. Mungkin dia sudah mengalami proses kerdilisasi dan kuntetisasi pemikiran seperti orang abnormal. Jokowi adalah utusan neraka yang ini ke Pak bumi. Tua yang sudah mau bau tanah ini, asal ngerocos saja mulutnya ini. Mulutnya aja yang nggak dijaga nih, udah tua-tua begini pun masih suka juga memberikan fitnah-fitnahan begitu. Bagaimana caranya Jokowi dikirim dari neraka? Ini narasi-narasinya orang tua goblok ini memang luar biasa ini. Mulutnya ini memang nih harusnya ini disumpal ini mulutnya nih. Udah tua seperti ini pun bukannya bertobat dia, malah buat narasi-narasi yang menyesatkan begitu sama orang. Dia dikirim dari neraka gitu. Pak Jokowi dikirim dari neraka. Allah mengirim dari neraka gitu. Gimana itu maksud kamu itu? Kamu itu jangan asal-asal ngerocos terus untuk membohongi umatmu gitu. Jadi kamu itu mentang-mentang kamu sudah bergelar profesor begitu, apapun yang keluar dari mulut busukmu itu, itulah yang benar begitu menurut kamu. Padahal semuanya itu hanya karena kamu benci dan sakit hati. Itu profesor apa itu? Otak profesor gimana itu kayak gitu tuh? Bukan profesor yang mencerahkan. Ini profesor yang menyesatkan terus. Ilmu-ilmu yang kau berikan itu, kata-kata yang kau berikan itu menyesatkan semua. Nggak ada mencerahkan untuk generasi muda. Saya membagi proses impeachment ini dalam dua kelompok. Pertama dari kacamata atau aspek politik, yang kedua dari kacamata atau aspek hukum. Aspek politik dan hukum. Nah, kalau kita melihat kepada Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen, ini saya bacakan aja nih supaya jangan salah ya. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR. Itu sebabnya saya katakan yang memberhentikan adalah MPR. Atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, kalau Bang Refli tadi menyebut 6, kalau saya buat 2 saja. 1, diberhentikan itu karena melanggar hukum, dengan contoh-contoh yang tadi disebutkan, atau yang kedua tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, aspek hukumnya di mana? Kalau menurut saya, ini yang tadi tidak disampaikan oleh Bang Refli, karena kalimatnya terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, maka di sini harus ada proses hukum terlebih dahulu. Sebelum DPR itu bergerak untuk mengajukan pendapatnya kepada Mahkamah Konstitusi. Sebelum DPR mengajukan pendapatnya kepada atau usulannya kepada MPR. Nah, pada titik ini sebetulnya kita punya perjalanan yang sangat-sangat panjang. Ya, kalau kita bicara pengadilan, ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, ada kemudian Mahkamah Agung, ya. Yang hemat saya adalah ujungnya nanti terbukti telah melakukan pelanggaran hukum ini, dia harus memiliki kekuatan hukum yang tetap. Baru kemudian oleh DPR bisa diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, saya menyebut ini sekali lagi harus melalui pengadilan, Bang, karena memang disebut pelanggaran hukum. Jadi pada titik itu saja kita sudah melihat mungkin ada berapa tuh? 4 titik ya. Kalau kita bicara aspek hukum. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, dan ada Mahkamah Konstitusi. Jadi presiden dan wakil presiden karena dia dipilih langsung oleh rakyat, secara ilmu politik dia tidak bisa dimakzulkan oleh parlemen.
Nggak bisa Karena presiden dimakzulkan ya. itu Dengerin bukan tuh. dipilih oleh parlemen. Karena presiden itu bukan dipilih DPR ataupun MPR. Itu menyalahi hitoh secara ilmu politik. Hitoh. Yang berhak Iya, iya, meminta iya, iya. presiden, dalam hal ini adalah wakil presiden, untuk turun ataupun dimakzulkan adalah gerakan-gerakan jalanan yang langsung dilakukan oleh rakyat yang memberikan Repli Harun dibungkam, tidak bisa berkutik, tak bisa bicara apapun, dia dibuat Mr. Ki dan Adi Praitno. Mr. Ki dan Adi Praitno memberikan itu undang-undang untuk pemakzulan dari yang berlaku di Republik ini. Mr. Ki dan Adi Praitno menjelaskan dan memaparkan sedetail-detailnya kepada mereka-mereka yang mendukung untuk pemakzulan dari Mas Gibran. Mereka terdiam, mereka tidak bisa bicara apapun setelah Mr. Ki dan Adi Praitno memberikan semua detail-detail mengenai bagaimana dan syarat apa yang harus bisa sebagai wakil presiden ataupun presiden dimakzulkan oleh DPR RI. Jadi menurut mereka ini, menurut Mr. Ki dan Adi Praitno ini, Mas Gibran itu tidak layak dan tidak bisa dan tidak mencukupi syarat untuk dimakzulkan, karena dari syarat-syarat pemakzulan presiden dan wakil presiden itu tidak ada satupun tertera di dalam syarat itu dari perbuatan mereka. Jadi Repli Harun ini terdiam, percuma dia pakar hukum abal-abal, ternyata dia diam, tidak mengerti apa-apa, atau dia mencoba untuk memberikan narasi-narasi yang sebenarnya dia sudah tahu bahwa persyaratan pemakzulan itu tidak akan mungkin bisa terjadi ataupun belum cukup persyaratan itu dengan perbuatan-perbuatan apa yang dilakukan presiden dan wakil presiden. Tapi dia pura-pura mengatakan bahwa pemakzulan itu akan gampang dan mudah dilakukan oleh DPR. Yang penting DPR ada niatnya untuk memberikan pemakzulan itu. Kira-kira begitu, teman-teman.